Dia mengatakan kalau Allah itu Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, no, azab bukan seperti itu. Kalau Anda hidup di sebelum zamannya Nabi Muhammad, tidak perlu panjang lebar. Padahal sejatinya mereka ini adalah orang-orang yang sengaja Allah sesatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nenek-nenek ini sudah beberapa hari ini saya membahas nenek-nenek ini karena saya lihat beberapa kali tingkahnya bukan bertaubat, bukan berhenti dari ocehannya, malahan dia semakin parah, teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mengatakan dengan sombongnya selama ini menentang azab Allah, tapi Allah tidak punya kuasa. Ya Allah tidak bisa apa-apa. Ngawur, amburadul. Oke, tidak perlu panjang lebar. Mari kita simak kegilaan dari si nenek-nenek ini. Ya, setelah Saifuddin Ibrahim, Joseph Paul Zhang, dan beberapa yang lain, semakin bermunculan orang-orang yang dengan sengaja menistakan Islam. Inilah wajah Dewi Bulan, si pemilik account We Are For Murtadin. Saya sendiri Murtadin. Si Murtadin ya, Suti. saya dulu Islam garis keras. Islam garis keras katanya, teman-teman. Ngaku-ngaku Islam, nanti dites baca Al-Quran nggak tahu, ya, dites hafalan nggak tahu. Ini semuanya untuk membuat orang-orang awam, orang-orang yang awam dalam beragama murtad, ngikut dia, jejak dia. Ya, seperti Saifuddin Ibrahim juga mengaku murtad, dia juga murtad. Ya Allah, semakin orang yang banyak mengaku murtad, semakin banyak pula orang yang mu'alaf. Ya, semakin banyak pula orang yang mu'alaf. Ya, memang banyak orang-orang seperti ini yang dengan sengaja memberikan statement-statement menentang azab Allah, menyatakan dirinya dulu muslim yang taat, muslim garis keras, dan bla bla bla. Padahal sejatinya mereka ini adalah orang-orang yang sengaja Allah sesatkan, karena dia memang memilih jalan-jalan yang sesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Di sini Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita semua, teman-teman, bahwa apabila Allah sudah menghendaki, niscaya dia menjadikan suatu kaum saja. Ya, intinya Allah menjadikan satu kaum saja atau satu agama saja di dunia. Tetapi Allah menyesatkan siapapun yang dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada yang ia kehendaki. Jadi ini, si Suniti ini, si nenek-nenek tua bau tanah ini, dia sudah sangat jelas sebagian dari manusia yang disesatkan oleh Allah. Dan itu adalah suatu azab. Azab itu bukan kita ditimpakan suatu penyakit, ditimpakan suatu bencana dan lain sebagainya. Tetapi azab bisa merupakan suatu kenikmatan kepada suatu kaum atau seseorang. Apabila dia diberikan kenikmatan, dia semakin dijauhkan dari Allah, dia tambah sesat, dan di dalam kesesatan itu dia tidak bisa menemukan jalan kebenaran. Meskipun kebenaran ada di sekitar dia, dia akan terus berada di dalam jalan yang sesat itu. Inilah semata-mata saya ingin membuat video bahwa ingin membentengi akidah-akidah kita sebagaimana orang-orang yang masih awam jangan sampai terpengaruh dengan murtadin-murtadin seperti ini. Mereka ini hanya ingin memurtadkan orang muslim yang masih awam. Ta'udzubillahi min dzalik. Oke, kita lanjut. Tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Na'udzubillah. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, No, azab bukan seperti itu. Kalau Anda hidup di sebelum zamannya Nabi Muhammad,
Tidak perlu panjang lebar. Setelah Anda diperingati oleh beberapa rasul yang tadi diutus oleh Allah dan Anda tidak beriman, maka saat itu juga Allah bisa menimpakan suatu azab. Karena apa? Setelah zamannya Nabi Muhammad, azab Allah tidak semerta-merta blek diturunkan, blek diturunkan, blek diturunkan. No, tidak seperti itu konsep azab Allah pada zaman umat Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi-nabi telah diutus sebelumnya untuk memberikan peringatan kepada semua, untuk menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan. No. Tuhan Esa, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Laisa kamislihi, tidak ada serupa dengannya. Mau dibuatkan patung untuknya tidak bisa. Tidak ada yang menyerupai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan secuil zatnya kepada Nabi Musa, maka runtuhlah gunung itu. Bagaimana Allah bisa dilukis? Bagaimana Allah bisa dipahatkan patungnya? Jadi akidah orang Islam tidak menyerupakan Allah dengan suatu apapun. Begitu. Oke, lanjut. Ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Ya Allah. Sampai sekarang saya masih hidup. Ya. Itu sudah 22 tahun yang lalu. Ya, mungkin 23 tahun lalu saya meninggalkan Islam. Iya. Mau seberapa lama pun Anda hidup di dunia, tidak akan abadi. Cepat atau lambat Anda akan mati. Dan setelah Anda mati, baru Anda akan tahu. Emang dikira azab Allah itu hanya berbentuk hukuman teguran, dicambuk di depan muka orang? No. Telah ditunjukkan pada zaman-zaman terdahulu, azab-azab Allah itu seperti apa. Jadi setelah Nabi Muhammad, maka azab Allah itu kepada umat Nabi Muhammad atau umat zaman akhir ini, kelak di akhirat. Jadi misi orang ini hanya untuk melemahkan akidah Islam ya. Oh, kok bisa bener gitu? Ya, kita bisa menganggap, oh orang ini murtad tapi kenapa masih aman-aman saja. Jangankan orang-orang seperti ini teman-teman. Orang yang tidak sholat saja itu banyak. Orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran tapi mencampurkan yang hak dan yang batil itu banyak. Apakah Allah mengazab pada saat itu juga? No. Seluruh amalan akan ditimbang kelak di akhirat. Apabila lebih banyak amal buruknya, ya ke neraka. Apabila dia musyrik, kekal di neraka. Dan ingat, hukuman yang paling berat itu bukan hukuman yang berbentuk fisik dalam beberapa jangka waktu, tetapi kekal di neraka. Itulah hukuman yang paling menyedihkan, teman-teman. Kalau sudah kekal di neraka, mau apa lagi? Na'udzubillah. Semoga kita semua diselamatkan, teman-teman. Ya Allah. Lanjut. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata Dia yang menemukan saya. Bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Waduh. Tuhan yang mencari saya. Ya. Tuhan apa? Tuhan apa? Tuhan Yesus. Nanti kalau ada orang yang mengatakan, Yesus, coba hukum saya, bunuh saya hari ini, gak bakal bisa juga. Jadi orang ini menista Islam hanya untuk memurtadkan orang. Dan di akhir zaman memang akan bermunculan orang-orang seperti ini. Akan bermunculan orang-orang seperti ini untuk melemahkan akidah orang-orang muslimin. Ya, untuk menunjukkan bahwa akhir zaman itu akan penuh dengan kerusakan sesuai sabda Rasulullah SAW. Akan bermunculan orang-orang, entah itu orang-orang yang mengaku Tuhan, mengaku Nabi, pembohong, pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta. Ini juga sebagian dari kerusakan, teman-teman. Jadi orang ini termasuk sebagian dari kerusakan tersebut. Rusak. Oke, coba kita selesaikan ya. Kalau mau tahu Tuhan yang benar, Tuhan yang benar itu selalu mencari umatnya, selalu melindungi umatnya, dan menjaga umatnya. Tetapi kalau Tuhan yang bohongan, Allah yang bohongan, itu Anda selalu mencoba melindungi Allah Anda, melindungi junjungan Anda, melindungi junjungan Ya Allah. sesembahan Anda, mencoba membela sesembahan Anda. Tapi Tuhan yang benar dan Tuhan yang kasih akan selalu membela umatnya. Gimana? Jadi, gimana cara Tuhan kalian membela kalian? Ya Allah, ya Allah. Udah cukup ya. Ini adalah tanggapan saya kepada si Suniti ini, si nenek-nenek tua ini. Akan ada lagi pernyataan dia yang jauh lebih kacau, teman-teman. Dia mengatakan kalau Allah itu setan. Naudzubillah. Di video berikutnya kita akan bahas tuntas. Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Tidak ada beda antara Allah dengan setan. Dengan kata lain, Allah adalah setan.
setan. Yes. Untuk di video ini silahkan kalian berkomentar bagaimana pendapat kalian mengenai si nenek-nenek bau tanah ini. Naudzubillah.